Dengan Rusia 3 jet tempur Ukraina ditembak jatuh di dekat Snake Island. Rusia mengaku telah menembak jatuh 3 jet tempur Ukraina dekat Snake Island di Laut Hitam pada Ahad malam. Menurut Kementerian Pertahanan, Sim Pertahanan Udara menjatuhkan 2 jet tempur Su-25 dan 1 Su-24 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Selain itu, 10 kendaraan udara tidak berawak hancur, 18 peluru yang ditembakkan dari peluncur roket ganda Smed berhasil dicegat, kata Igor Konazenkov, juru bicara kementerian pada konferensi pers di Moskow. Dengan rudal berbasis udara presisi tinggi, Angkatan Udara Rusia menghantam 2 titik komando Ukraina, 8 titik tembak, 5 gudang amunisi, dan 16 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer. Secara total sejak awal operasi militer khusus 168 pesawat, 125 helikopter, 889 kendaraan udara tidak berawak, 307 sistem pertahanan udara, 3.108 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 381 peluncur roket ganda, 1.529 artileri dan mortir lapangan, 2.949 unit kendaraan militer khusus telah dihancurkan, kata Konazenkov. Sementara itu PBB memperkirakan sedikitnya 3.573 orang tewas, 3.816 terluka di Ukraina sejak dimulainya perang pada 11 Februari. Jumlah korban sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi. Lebih dari 6,1 juta orang telah melarikan diri ke negara lain dengan sekitar 7,7 juta orang mengungsi menurut Badan Pengungsi PBB. Rusia sita rudal Stinger, Milan, dan Javelin dari tangan pasukan Ukraina. Peluru kendali pertahanan udara portable Mistral atau Manpat buatan Prancis terlihat untuk pertama kali saat berada di tangan pasukan Kiev. Pada 4 Mei, sumber Ukraina berbagi foto yang menunjukkan Manpat Mistral dipasang di bagasi truk pick-up Fiat Fullback pasukan Kiev di wilayah Ukraina yang tidak disebutkan lokasinya. Mistral yang diproduksi MBDA memiliki jangkauan intercept maksimum 6-7,5 km. Rudal yang dipandu inframerah dipersenjatai hulu ledak 2,95 kg. Menurut MBDA, sistem pelacak rudal memberikan kemampuan penanggulangan inframerah dan kemampuan menyerang target menggunakan penanda inframerah skala rendah. Manpat dirancang menyerang semua jenis target termasuk drone, kecepatan tinggi, dan pesawat sayap tetap dan bermanuver tinggi. Pada April, Norwegia mengumumkan mereka akan mengirimkan 100 rudal anti pesawat Mistral dan beberapa peluncur ke Ukraina. Sebelum itu, pasukan Kiev menerima pengiriman Manpat langsung dari Perancis menurut beberapa laporan. Negara-negara barat dilaporkan telah memasuk pasukan Kiev dengan lebih dari 25.000 senjata anti pesawat selama beberapa bulan terakhir. Pasokan senjata itu dimulai beberapa minggu sebelum dimulainya operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Manpat seperti Mistral menimbulkan ancaman nyata bagi drone dan helikopter, namun mereka kurang efektif melawan jet tempur. Dukungan militer barat untuk Kiev sejauh ini telah gagal mengubah gelombang perang di Ukraina. Militer Rusia dan Angkatan Bersenjata Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk masih bergerak maju di wilayah Donbas. Pasukan Rusia sita senjata kiriman barat. Perkembangan lain, militer Rusia dan Angkatan Bersenjata Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk terus menyita senjata yang dipasok barat ke pasukan Kiev.
Pada 3 dan 4 Mei, sumber Rusia berbagi foto dan menunjukkan beberapa senjata Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Jerman yang baru-baru ini ditemukan dari tangan pasukan Kiev di wilayah Donbas. Senjata yang disita antara lain 5 peluru kendali anti-tank FGM-148 Javelin buatan Amerika Serikat, 4 peluncur rudal anti-tank Milan buatan Prancis Jerman, 2 rudal anti-tank NLAW buatan Inggris, 4 senjata anti-tank Panzerfaust 3 buatan Jerman, dan 1 unit sistem pertahanan udara portable FIM-92 Stranger buatan Amerika Serikat. Senjata yang disita termasuk peluncur ATGM Stagna P buatan Ukraina yang dikendalikan dari jarak jauh bersama setidaknya 2 rudal. Meski jauh dari pusat pertempuran, perkembangan menarik lain dilaporkan dari wilayah Transnistria. Sebuah quadcopter yang membawa 20 kg bahan peledak yang ditujukan untuk menyerang pusat TV dan radio dicegat di atas desa Mayak pada 3 Mei. Serangan itu diduga diarahkan untuk menciptakan titik peperangan baru di wilayah yang berbatasan antara Ukraina dan Hungaria. Menurut laporan setempat, drone itu dilengkapi 2 kg peledak plastik dan wadah 5 liter berisi campuran pembakar serta perangkat radio yang berfungsi sebagai detonator. Alat meledak harus diaktifkan dari jarak jauh menggunakan sinyal radio. Drone kargo dinetralkan. Para pelaku diduga berusaha meledakkan sistem trafo di stasiun televisi dan radio Transnistria supaya pusat kendali radio mati sepenuhnya. Di Mariupol, militer Rusia menghentikan serangan ke komplek pabrik baja Azovstal guna membuka koridor kemanusiaan bagi warga sipil yang ingin keluar dari fasilitas itu. Jeda serangan diperlakukan 3 hari berturut-turut. Pabrik baja tetap menjadi benteng terakhir di bawah kendali prajurit Ukraina dan anggota resimen neo-Nazi Azov. Sesuai keputusan pimpinan Rusia, berdasarkan prinsip kemanusiaan, Angkatan Bersenjata Rusia, kami akan membuka koridor kemanusiaan dari wilayah pabrik baja Azovstal, kata militer dalam sebuah pernyataan Rabu malam. Ini jalan untuk mengevakuasi warga sipil, pekerja, wanita, dan anak-anak yang kehadirannya di fasilitas bawah tanah pabrik itu sekali lagi diklaim oleh Kiev, imbuh militer Rusia. Koridor kemanusiaan akan dibuka selama 3 hari dari Kamis hingga Sabtu, berfungsi dari pukul 8 pagi hingga 6 sore waktu Moskow setiap hari.